Seperti yang terjadi belum lama ini, ada air bandang atau banjir yang banyak mengakibatkan korban maupun rumah terendam di sana. Itu dikarenakan ulah manusia itu sendiri yang ingkar dengan Tuhannya maupun lupa akan Tuhannya. Di situ banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Aris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun alam gaib yang sudah mensupport channel kami, menonton channel kami, meng-like, menyebarluaskan video-video yang ada di channel kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan kami juga minta maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek sekalian karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang sakit, Allah segera berikan kesembuhan kepada subscriber sekalian dengan sembuh tanpa meninggalkan penyakit. Amin, amin, amin. Yang saat ini sedang mempunyai masalah, Allah segera berikan jalan keluar dari masalah tersebut dan jalan keluar yang benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Amin, amin, amin. Yang saat ini mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, Allah segera kabulkan hajatnya secepatnya dan berikan yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek. Amin, amin, amin. Yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, Allah segera datangkan pasangan yang soleh maupun yang soleha, yang nantinya bisa membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang saat ini sudah berumah tangga, belum mempunyai putra ataupun putri, Allah segera berikan momongan. Dan yang sudah mempunyai putra maupun yang mempunyai putri, Allah karuniakan kecerdasan, ketakwaan, kepintaran kepada putra-putrinya, kepatuhan, dan pengetahuan-pengetahuan, baik pengetahuan dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang keluarga yang senantiasa harmonis, penuh dengan cinta, saling mengasihi, dan tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kali ini subscriber Pak Depokan Bledek semuanya, kita akan mencari tahu tentang sekarang ini banyaknya Mas Haji tentang bencana alam, khususnya bencana alam yang munculnya atau timbulnya dari air, seperti yang terjadi pada tanggal 4 Desember kemarin, yaitu terjadi banjir bandang kembali yang ada di Sukabumi. Dan nampaknya juga cuaca yang berkenaan dengan air ini sekarang ini lagi banyak-banyaknya nih Mas Haji. Nah, kita akan coba cari tahu sebenarnya apa yang terjadi tentang banjir bandang sehingga Allah menurunkan banjir bandang tersebut. Karena kalau kita ketahui bahwa jarang terjadi daerah tersebut adalah banjir bandang. Nah, ini kita nanti akan coba kuak sebenarnya rahasia apa yang ada di dalamnya. Sudah siap Mas Haji? Insyaallah siap. Untuk itu subscriber Pak Depokan Bledek, saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi dalam kegiatan doa jasa bantu saya. Saya menguji apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit kecuali yang saya masuk untuk proses itu apabila saya potong-potong doa jasa kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi dalam kegiatan doa jasa yang nur cahaya di mana bantu saya menghadirkan makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya bencana banjir bandang yang sekarang ini mana terjadi getar. Dengan jenjang yang mana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, semakin kuat, semakin sinkron dengan jenjang kun fayakun. Dengan jenjang apabila yang bukan yang saya maksud otomatis langsung terpental dengan jenjang kun fayakun. Dengan jenjang yang mana semakin sinkron, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas. Semua pengetahuannya terbuka sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan jenjang kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Mbah Jajang. Mbah Jajang? Oh ini. Tadi Mbah sudah mengucapkan salam, artinya sudah masuk Islam? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah nggih. Kalau boleh tahu, kalau itu syahadatnya terlebih dahulu Mbak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh tahu yang mengmuslimkan sinten Mbak? Alhamdulillah jamaah beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana yang mengislamkan dan menyempurnakan keislaman saya. Memang asalnya Mbak dari mana kok ada jamaah beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana? Dari Jawa bagian barat. Oh ya, namanya Mbah Jajang tadi ya. Kalau di Jawa bagian tengah nama itu jarang Mbak, ya. Nih, ini kan kita mencoba untuk mencari tahu Mbak, banjir bandang yang ada di Sukabumi pada tanggal 4 Desember itu, ya kan? Kok sekarang kok banyak banjir bandang, terutama di daerah-daerah yang belum pernah terjadi banjir bandang sebegitu hebatnya dan besarnya, ya kan Mbak? Nah ini boleh diceritakan terlebih dahulu Mbak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Monggo. Semua bencana itu adalah ulah dari manusia itu sendiri. Allah menurunkan bala bencana itu sesuai apa yang manusia itu perbuat. Jika di daerah itu terjadi bencana banjir, maka di daerah itu berarti banyak sekali perbuatan maksiat dan berbuat dosa. Seperti yang terjadi belum lama ini. Ada air bandang atau banjir yang banyak mengakibatkan korban maupun rumah terendam di sana. Itu dikarenakan ulah manusia itu sendiri yang ingkar dengan Tuhannya maupun lupa akan Tuhannya.
situ banyak sekali kemaksiatan, perjudian, perzinahan, dan masih banyak yang lainnya. Saking banyaknya, dan Allah turunkan bencana di situ. Sebenarnya untuk teguran supaya manusia di daerah itu untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit cerita. Tadi kan Mbak menyebutkan bahwa penyebab banjir bandang itu adalah perjudian dan juga tentu perzinahan dan dosa-dosa lainnya ya. Benar, semakin banyak perjudian maka Allah akan turunkan bencana itu. Nah ini menarik ini Mbak. Perjudian dan banjir bandang ini hubungannya seperti apa Mbak? Perjudian itu sebenarnya perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Dikarenakan perjudian itu bisa menghancurkan keimanan manusia maupun kehancuran kehidupannya, keluarga maupun tetangga atau di wilayah itu. Dan perjudian itu adalah yang dimana manusia di daerah sana ingin atau punya keinginan yang sangat kuat untuk mencari harta dengan cara judi itu. Saking banyaknya manusia di sana melakukan perjudian, disitulah Allah turunkan wabahnya ke situ atau bencana. Begitu. Jadi itu biar adanya teguran ya. Benar. Nah memang kalau perjudian ini memang seperti apa sih Mbak? Kok bisa seumpamanya itu memang banyak ya, memang banyak terjadi itu. Kenapa orang-orang kemudian istilahnya sekarang ini masalah perjudian itu tidak hanya perjudian yang nyata kita bisa lihat kan, gitu. Nah, Tapi yang ada di apa itu namanya handphone dalam genggaman itu apa sih yang menjadi kok saking banyak dan menariknya perjudian itu, iming-imingnya seperti apa dan juga cara kerjanya. Apakah menggunakan wanita-wanita yang dalam tanda kutip seksi atau bagaimana? Atau seperti apa sih Mbak? Kok tiba-tiba banyak banget gitu loh? banyak manusia yang terjerumus di perjudian itu yang sekarang menggunakan alat handphone. Itu manusia banyak yang tergiur dengan iming-iming atau kemenangan yang sangat besar, walaupun yang ikut berjudi itu awal mulanya diberikan kemenangan, akan tetapi semua itu hanyalah iming-iming atau cara orang itu atau dari anak buah iblis yang menjerumuskan manusia itu. Maka manusia tidak sadar bahwa dirinya itu dijerumuskan oleh iblis. Seperti itu. Benar. Tapi kan apa yang membuat, apakah iblis itu bekerja lewat otaknya? Apakah iblis itu bekerja dari keinginannya? Ataukah mengaco apa? Atau seperti apa Mbak tentang perjudian ini? Banyak sekali manusia
itu sekali diberikan kemenangan, maka manusia itu akan ketagihan. Dan sebenarnya ada yang diambil di manusia itu, roh sukmanya ditawan oleh iblis, sehingga roh yang diambil oleh iblis itu digantikan oleh sebangsa iblis, dimasukkan ke dalam jasad manusia itu, sehingga di dalam manusia itu sudah tertutup hatinya, tertutup untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ulah iblis tadi. Disitulah manusia ya banyak yang lalai. Nah, tapi kan kalau kita lihat kan semua manusia kan tidak semuanya melakukan perjudian. Kalau itu suatu tempat itu ya. Benar. Nah, tapi kan kenapa kok kemudian efeknya menyeluruh gitu loh? Kan kasihan yang memang benar-benar taat kepada Allah, benar-benar tidak melakukan dosa ataupun maksiat ya. Kasihan, Mbak. Nah, terus bedanya ini apa antara yang memang benar-benar dia melakukan judi dan memang yang tidak melakukan judi? Kan semua kena efek bencana kan? Benar. Nah, tapi ada perbedaan tidak soal itu? Semua itu kalau terjadi bencana di suatu wilayah itu, walaupun ada sebagian manusia yang tidak ikut dengan mengikuti perjudian itu atau perzinaan di situ, dikarenakan di wilayah itu banyak yang melakukan perbuatan dosa, judi maupun perzinahan, maka dampaknya itu keseluruhan di wilayah itu semuanya kena dampaknya dari bencana itu. Itu sudah hukum alam dan itu sudah ketentuan Allah, bahwasanya sebenarnya musibah itu hanyalah untuk menyadarkan manusia supaya kembali kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di mana di wilayah itu terjadi kemaksiatan dan yang tahu akan kejadian atau kemaksiatan itu, atau orang yang tidak ikut-ikutan diam saja tidak mengingatkan, maka di radius wilayah itu akan terjadi bencananya. Itu berapa radius kalau boleh tahu dari tempat kemaksiatan sampai nanti menyeluruh? Kalau kita kan kalau ada perzinahan itu sekitar 40 rumah ya, kalau tidak salah ya kan? Nah, tergantung kekuatan atau tergantung kemaksiatan di daerah situ. Bisa beradius ratusan kilo. Ratusan kilo? Oh, itu yang paling besar ya? Jikalau besar. Nah, apa bedanya nantinya kemudian ketika ada bencana itu yang memang tidak terkena tidak melakukan maksiat, dan yang melakukan maksiat itu apa bedanya dalam menanggapi bencana itu, Mbak? Apakah nanti Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi ketika orang-orang yang tidak bermaksiat dan menerima ujian dari Allah, dan akan seperti apa sih, Mbak, kalau memang seperti itu? Jikalau di daerah itu semua sadar bahwa Allah menurunkan bala bencana di situ dan manusianya segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu nantinya akan aman saja di daerah situ. Jikalau ada bencana mungkin tidak terlalu parah, karena di daerah situ saking banyaknya maksiat. Iya. Nah, maksudnya itu ini ketika ada orang yang tidak melakukan itu, apakah nanti akan diberikan kesabaran yang lebih besar kepada Allah dan nanti akan digantikan atau seperti apa?
jikalau yang tidak terkena bencana atau orang yang mukmin, tidak ikut melakukan dosa itu, maka Allah akan lindungi, tidak terlalu besar efeknya. Walaupun tetap terdampak ya. Pasti terdampak. Tetapi perlindungan Allah pasti nyata. Iya. Nah, ini proses terjadinya banjir bandang ini dari dosa-dosa itu seperti apa sih, Mbak? Dari perjudian kemudian terus turunnya banjir bandang itu prosesnya seperti apa kalau tahu? Prosesnya adalah banyak sekali energi hitam pekat di daerah situ. Disitulah energi yang mengumpul di daerah situ, dan akhirnya terdampaklah alam dan terjadi bencana seperti tanggul yang jebol. Itu dampak dari energi manusia yang diakibatkan manusia di daerah situ yang terlalu pekat. Disitulah alam berbicara. Jadi ketika ada energi pekat itu kemudian alam mencoba menetralkan itu, Mbak. Ya, betul. Benar. Dinetralkan dan diwujudkan dengan bencana itu tadi. Benar. Bencana itu sebagai pembersihan supaya manusia itu sadar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, apa di daerah itu tidak ada wali atau tidak ada paku buminya, Pak? Kok bisa terjadi seperti itu? Ada, kan tetapi sedikit jauh dari area situ. Oh, sedikit jauh. Ya. Berarti powernya belum besar atau bagaimana? Kenapa kok bisa? Kan harusnya kan di satu wilayah dengan radius atau satu kota atau satu kabupaten ya. Kalau paku bumi ini. Nah, ini yang ada di situ seperti apa ini? Kekuatannya belum mumpuni untuk menghandle kemaksiatan di daerah situ atau menjadi paku bumi daerah situ. Akhirnya terjadilah bencana itu. Tapi memang ada ya di daerah situ ya? Ada. Jamaah beliau. Oh, jamaah beliau. Ya. Waduh, harus meningkatkan powernya ini ya, Pak ya. Oh, ya. Nah, tadi kan ada perzinahan. Ya kan, Mbak? Perzinahan ini seperti apa ini? Juga sama tadi, sama kayak diserap gitu ya? Benar. Ada lagi nggak yang mungkin unsur-unsur lain kenapa daerah itu kemudian ada banjir bandang? Perzinahan yang sangat besar. Oh, yang sangat besar. Perselingkuhan sangat banyak. Terus ada lagi nggak? Apa itu? Atau kemusikan atau apa atau seperti apa? Ada nggak? Benar. Apa itu? Banyak sekali di sana dukun-dukun santet. Maksudnya gimana ini kok dukun-dukun santet ini? Banyak sekali di sana yang melakukan praktek kirim santet atau berapa itu jual santet. Oh, ada jual santet? Iya. Oh, maksudnya jasa nyantet. Oh, ya. Itu. Nah, itu efeknya tadi banjir bandang atau ada efek-efek lain akan hal itu ketika ada santet itu? Itu menambah-nambahi energi pekat di daerah sana. Iya. Tapi yang pokok tadi, yang pertama perjudian itu tadi yang paling pokok. Perjudian. Oh, itu akan terjadi di sana ya. Iya. Nah, itu kan udah terjadi beberapa kali ini, Pak. Nah, kondisi orang-orang di sana itu apakah nggak tahu kalau itu sebuah peringatan yang harusnya menuju tobat atau bagaimana sih? Di area sana sedikit sekali pemuka agama yang benar-benar
mengingatkan orang di daerah sana. Oh iya iya. Di sana kewalahan karena banyak sekali perzinahan, perbuatan maksiat banyak sekali. Jadi pemuka agama di daerah sana sangatlah kewalahan. Artinya lebih banyak yang melakukan itu ya, dan tidak ada yang mengingatkan. Kewalahan. Nah itu selain daerah sana kan termasuk pesisir pantai selatan ya Mas ya? Iya toh? Iya. Nah itu akan terjadi di daerah mana saja nantinya hal-hal yang seperti itu, kalau boleh dikatakan wilayahnya aja. Semua nanti di pesisir-pesisir laut, terutama di pesisir selatan, itu akan terdampak dari segi air. Oh ya iya, dekat dengan air Pak. Benar, karena pesisir banyak sekali yang melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa perzinahan, iya. Dan yang lain. Oh gitu. Perjudian termasuk juga. Banyak sekarang. Itu berarti pesisir ya? Iya. Kalau ada nggak kalau yang ada di tengah-tengah atau ada di sebelah utara lah, kan pesisir selatan. Yang di tengah-tengah dan di sebelah utara ada nggak? Sebenarnya banyak. Akan tetapi nanti waktu demi waktu akan terkena gilirannya. Sebenarnya Jawa Barat di bagian pusat banyak sekali perjudian maupun perzinahan. Akan tetapi masih banyak atau masih ada paku bumi yang ada di sana. Sehingga bencana itu diredam. Tapi kalau boleh ini kalau Jawa Barat itu nanti dengan air ini paling banyak ini. Air dan longsor. Air dan longsor, tanah artinya ya. Iya. Gitu. Kalau tanah longsor apa Mbah ininya? Hal-hal yang menyebabkan itu. Tanah longsor. Perzinahan juga. Oh ya, perzinahan juga ya. Oh berarti sesama jenis. Sesama jenis. Jadi yang berkenaan dengan air dan berkenaan dengan tanah itu antara perjudian dan perzinahan gitu. Iya. Oh iya. Nah kondisi sekarang masyarakat yang ada di sana seperti apa Pak? Apakah mencekam atau seperti apa? Masih banyak yang ada di pengungsian. Dan masih banyak manusia yang trauma, ketakutan jika ada bencana lagi. Nah nanti akan ada susulan Kak, atau akan ada banjir bandang lagi enggak? Banyak di daerah-daerah yang lain. Tapi yang itu khususnya di daerah yang kemarin terjadi bencana itu ada ini ya? Belum ada. Walaupun nanti tetap melaksanakan yang tadi Mbak katakan, dosa-dosa Mbak katakan itu nanti juga tidak ada lagi. Tergantung nanti manusianya. Tergantung manusianya. Nah, ketika terjadi banjir bandang itu kan kondisi manusia di sana seperti apa Mbak? Terkaget-kaget dan kemudian karena suasana dan situasinya mencekam atau seperti apa? Sangat kaget. Karena di sana tidak pernah yang namanya banjir bandang. Mereka sangat kaget dan ketakutan. Banyak wanita-wanita pada nangis, anak-anak nangis. Mbak di sana memang tugasnya apa? Memang menjadi penghubung di sana atau jaga sana atau seperti apa?
Saya hanya mengamati saja di daerah sana. Oh. Ya tentunya kan lalu apa itu namanya anak cucunya kan juga di sana juga kan? Kami hanyalah jin. Oh. Pendamping manusia zaman dulu. Ya. Nah, kalau terjadi banjir bandang itu di alam gaib, apakah terjadi ketika banjir bandang itu melintasi istana-istana gaib atau pemukiman-pemukiman gaib yang dilewati banjir bandang itu, Mbak? Sama seperti di manusia. Oh, samanya? Terdampak juga kerusakannya. Oh, berarti kacau juga ini bangsa gaib ini. Benar, banyak yang kaget karena di sana masih banyak jin-jin yang fasik. Oh. Terus belum dimuslimkan. Mereka sekarang ini apakah tetap menjadi fasik atau mencoba untuk mencari tahu bahwa oh ini ada bencana, ini saatnya saya untuk muslim atau bagaimana? Masih fasik di sana. Oh, masih tetap fasik karena belum dimuslimkan. Iya. Ya Mbak ada tugas untuk memuslimkan loh kan, salah belum ada perintah. Oh ya udah, nanti habis pulang dari sini berdakwah di sana ya. Insya Allah. Langsung dengan Sang Hyang Nuh Cahaya Nirwana, bendera Sang Hyang Nuh Cahaya Nirwana dibawa oleh makhluk gaib ini dibawa dengan panji-panji kebesaran Sang Hyang Nuh Cahaya Nirwana dengan cara kun fayakun itu ya Mbak ya, pakai panji-panjinya, pakai bendera-benderanya ya. Nah, pesan-pesan untuk kita semua Mbak terkait dengan bencana banjir bandang dan nantinya juga apakah ada bencana atau apa, seperti apa pesan-pesan untuk kita semua? Segeralah bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhir zaman ini banyak sekali pembersihan yang pembersihan itu melalui bencana-bencana alam. Maka segeralah bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bencana ini nantinya akan semakin banyak dan akan semakin besar. Segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya didekatkan atau ditemukan sosok guru yang bersanad langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyelamatkan dunia maupun sampai ke akhirat nanti. Amin. Semoga semuanya dipertemukan ya Mbak nantinya ya Mbak. Amin. Terima kasih waktunya, terima kasih informasinya, terima kasih jalannya untuk kita semua. Kalau boleh tahu kan ini namanya karuhun ya, karuhun Sunda ya. Nah itu nanti panji-panjinya dibawa ya Mbak untuk dikibarkan ya, dengan jin Sang Hyang Nuh Cahaya Nirwana bertugas untuk berdakwah dengan jin makhluk gaib apapun di daerah tempat asal makhluk gaib ini, dengan jin mana kun fayakun, dengan jin mana semua perlengkapan yang dibutuhkan makhluk gaib ini, semua perlengkapan persenjataan panji-panji kebesaran Sang Hyang Nuh Cahaya Nirwana ada masuk dalam makhluk ini dengan jin mana kun fayakun semuanya. Dewa, alhamdulillah, terima kasih. Monggo langsung menjalankan tugasnya di sana ya Mbak. Terima kasih, saya mohon diri. Terima kasih Mbak, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai Padepokan Bedek kami sudah melaksanakan penelusuran terkait dengan bencana banjir bandang yang saat ini banyak terjadi, dan tentunya belum lama ini terjadi di suatu tempat yang ada di Sukabumi atau di Sukabumi Jawa Barat. Semoga dengan adanya tadi yang disampaikan bisa mengambil pembelajaran untuk kita semua agar kita kembali ke jalan yang benar. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita
sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak, yang memahami dan menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama pembuatan video ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat berbeda bukan bedeng semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari Padepokan Bedeng. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.